Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 12 SMA Negeri 1 Tanjung Harapan yang bersemangat. Tetaplah semangat dalam menuntut ilmu agar cita-cita kalian dapat tercapai di masa yang akan datang. Ya, tentunya banyak rintangan dan halangan dalam belajar ya, tapi percayalah suatu saat nanti kalian akan mendapatkan hasil dari apa yang kalian usahakan saat ini. Baik anak-anak, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Ya, sebelum jauh ke sana ya, ke materi ukuran pemusatan data. Nah, dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, mungkin kita sering mendengar ucapan seperti ini. Rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi. Atau kalimat lain, jangan salah, rata-rata orang datang di pestaku waktu itu orang kaya loh. Atau yang lain juga, rata-rata orang menonton sinetron pada jam 8 sesudah makan malam gitu ya. Atau kalian mungkin punya kalimat sendiri gitu ya yang menggunakan kata rata-rata di dalam kalimat itu ya. Nah, makna rata-rata dalam kehidupan sehari-hari ini itu apakah sama maknanya dengan rata-rata dalam materi statistika, lebih tepatnya di ukuran pemusatan data ya. Makna rata-rata dalam kehidupan sehari-hari yang ada di kalimat-kalimat ini itu bisa kita ubah dengan kata kebanyakan ya. Kebanyakan orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi dan lain-lain. Jangan salah, kebanyakan orang yang datang di pestaku waktu itu orang kaya loh. Nah, mungkin makna kebanyakan itu yang ada di pikiran kebanyakan orang ya, yang menggunakan kata rata-rata. Jadi rata-rata maknanya kebanyakan. Padahal kalau dalam statistika itu kurang tepat ya. Kebanyakan, makna kebanyakan yang berarti kebanyakan itu kan yang sering muncul gitu kan ya. Misalnya dalam pestaku orang kaya, berarti di situ yang paling banyak orang itu orang kaya. Jadi paling sering muncul. Nah, dalam statistika kebanyakan atau yang paling sering muncul itu disebut dengan modus. Nah, ya. Seperti contoh di gambar sebelah kiri yang Bapak sampaikan ini. Di sini ada kontestasi ya, pemilihan umum, entah itu presiden, wakil atau gubernur, dan kemudian ada wali kota atau juga bupati gitu ya. Nah, di sini masyarakat akan memilih. Nah, nanti mereka kan punya nomor urut tuh 1, 2, 3, 4. Maka nilai yang paling banyak muncul, nomor urut yang paling banyak muncul dalam perhitungan suara itu, itulah yang jadi pemenangnya. Nah, itu adalah modus dalam istilah matematika, nilai yang paling banyak muncul. Nah, kemudian bisa kita simpulkan bahwa istilah-istilah modus atau nilai yang paling banyak muncul dan rata-rata itu sudah sangat familiar di telinga kita gitu ya. Sudah sering kita mungkin mendengarnya, kita gunakan juga meskipun kadang kurang tepat gitu ya penempatan kalimatnya, tapi tidak apa-apa. Makanya kita belajar agar kita bisa lebih tepat dalam menggunakan kalimat-kalimat itu. Nah, anak-anak yang bersemangat, sekarang kita langsung saja masuk ke materi, yaitu ukuran pemusatan data. Di mana ukuran pemusatan data dari sekumpulan data itu merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat dipergunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut. Suatu kumpulan data biasanya mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi pada suatu nilai pemusatan. Ya. Nah, ini adalah pengertian dari ukuran pemusatan data. Nah, di mana ukuran pemusatan data yang kita pelajari pada bab ini itu adalah rata-rata atau mean, modus, dan median. Istilah-istilah ini juga pernah kalian pelajari sebelumnya di jenjang pendidikan sebelumnya, yaitu jenjang pendidikan SMP, di mana kalian itu belajar mencari rata-rata, modus, dan median. Nah, mungkin pada saat SMP kalian belajar di data yang masih tunggal ya. Sementara di SMA kalian belajar di rata-rata atau modus atau median di data berkelompok. Ya, tentunya ada perbedaan cara memperolehnya gitu ya. Baik, untuk kesempatan kali ini, video ini kita belajar rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata data berkelompok dapat dihitungkan dengan yang pertama ini kita menggunakan cara rumus umum rata-rata hitung. Yang kedua nanti kita menggunakan cara simpangan rataan.
atau rataan sementara. Baik, ini di sini cara menggunakan cara rumus umum ya. Itu adalah ini simbol dari nilai rata-rata ya. X bar di sini ada garis di atasnya. Kemudian ini sigma FI kali XI dibagi sigma FI, di mana FI ini adalah frekuensi kelas ke I ya. Tergantung nanti I-nya ini kelas ke 1, 2 atau ke berapa sampai kelas ke N. Kemudian XI ini adalah nilai tengah kelas. Kemarin kita sudah pernah belajar bagaimana menentukan nilai tengah. Nah, jadi sigma ini kita jumlahkan semua FI1 ya, frekuensi pertama dengan nilai tengah yang kelas pertama itu kita kalikan, kemudian ditambah dengan frekuensi yang kedua, kelas kedua dikali nilai tengah yang kedua, itu kan sigma ya, dijumlahkan. Nah, begitu sampai sebanyak berapa kelasnya nanti. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya semua, sigma FI, jumlah frekuensi yang ada. Oke. Kemudian cara yang kedua itu menggunakan cara simpang rataan atau rataan sementara, di mana rumusnya X bar sama dengan X S bar ya. Ini namanya simpangan rata-rata, rataan sementaranya ditambah sigma FI kali DI dibagi sigma FI, di mana sigma FI ini sama aja jumlah dari frekuensi itu dikali DI-nya. DI itu selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara. Jadi kita cari dulu nanti rataan sementaranya, kemudian kita cari selisihnya dengan frekuensinya ya. Dengan nilai tengah maksudnya. Kemudian dibagi dengan sigma FI atau jumlah frekuensinya semua. Nah, baik, langsung agar lebih jelasnya kita bahas menggunakan contoh yang pertama ini. Tabel berikut memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka ya. Tentukan rata-rata hitungnya dengan menggunakan rumus umum ya, yang pertama tadi dan rataan sementara. Nah, ini tabelnya. Ada berapa kelas? Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelas. Ya, berarti nanti kita dapat nilai tengahnya ada 7, ya kan? Kemudian nanti FI kali XI juga ada 7. Oke, kemudian kita masuk ke yang bawahnya, rataan dengan rumus umum. Kita tulis ulang di sini berat badan, baru kemudian frekuensinya, ya FI. Kemudian kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya kemarin adalah rata-rata dari batas bawah dan batas kelas, ya kan? Batas atas kelasnya. 31 tambah 35, ya kan? Itu 66 dibagi 2, karena rata-ratanya. Jadi 33. Kita gunakan cara yang sama sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Kemudian kita mencari FI kali XI, karena kan tadi rumusnya adalah sigma FI kali XI. Jadi kita cari dulu nih FI kali XI-nya. Nah, ini F1 dikali X1 ya, artinya frekuensi yang pertama, kelas pertama dikali nilai tengah yang pertama, dapatlah ini, ya kan? Nah, ini F2 kali X2, frekuensi kelas kedua dikalikan dengan nilai tengah yang kedua, yang ini dikalikan saja. Kemudian dikalikan dengan cara yang sama, kita peroleh dengan nilai sebagai berikut. Kemudian, nah ini ya cara mendapatkannya. Kita rumusnya tadi X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Nah, sigma FI kali XI itu adalah jumlah dari ini tadi. FI kali XI, 1, X1 ditambah F2 kali X2 gitu kan. Diperoleh dengan nilai 2365. Ya, kita jumlahkan saja. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Ya. Jumlah frekuensi 50, sehingga diperoleh nilai rata-ratanya adalah 47,3. Nah, kilogram ya. 47,3 kilogram. Rata-rata berat badan ya dari 50 orang siswa SMA Merdeka adalah 47,3 kilogram. Kemudian menggunakan ini bukan berarti kebanyakan siswanya memiliki berat badan 47,3 kg, bukan bermakna kebanyakan. Kemudian dengan cara yang kedua adalah rataan dengan menggunakan rataan sementara, ya kan, rataan sementara. Nah, caranya gimana? Kita tulis lagi tadi berat badannya, kemudian frekuensinya, kemudian nilai tengahnya. Kita menggunakan nilai tengah. Sekarang kita tentukan dulu rataan sementaranya. Di mana rataan sementara ini adalah yang tadi di keterangan disebutkan bahwa rataan sementara itu adalah
nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar ya. Kita cari dulu frekuensi terbesar ini mana. Kita cari dari atas sampai bawah, ketemulah frekuensi terbesar ini ada di kelas yang ke 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Maka nilai tengah dari kelas yang keempat ini, 46 tambah 50 dibagi 2, yaitu 48, inilah rataan sementaranya. Gitu ya, atau XS bar ini, XS bar rataan sementara. Kemudian kita cari DI-nya, ya kan? DI tadi adalah selisih dan nilai tengah dengan rataan sementara. Nah, nilai tengahnya kita tulis aja ulang, kemudian dikurangi dengan rataan sementara. Sehingga diperoleh tadi, yang pertama misalnya, ini kan nilai tengah yang ini, kelas yang pertama 33, rataan sementaranya 48, sehingga 33 kurang 48 kan selisihnya adalah negatif 15, gitu kan. Ya. Kemudian 38 dikurang 48, negatif 10, dan seterusnya. 48 kurang 48, 0, gitu kan. Jadi kita kurangkan saja nilai tengah dengan rataan sementaranya. Diperoleh data sebagai berikut. Kemudian, karena rumusnya adalah sigma FI kali DI, berarti FI-nya ini kita kalikan dengan DI-nya, ya kan? DI-nya mana ini? Negatif 15, negatif 10, negatif 5, 0, 5, 10, dan 15. Cari, kita kalikan 4 kali negatif 15, negatif 60, dan seterusnya 5 kali 10, 50, 2 kali 15, 30, kita peroleh. Nah, ya kan? Sudah dapat. Jadi FI kali DI-nya sudah dapat setiap kelasnya. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya. Negatif 60 tambah negatif 60 itu kan negatif 120, ditambah lagi negatif 45, negatif 165, ditambah 0, ditambah 50, ditambah 50, ditambah 30, diperoleh nanti hasil akhirnya adalah negatif 35. Nah, itu berarti sigma FI kali DI, ya kan? Ini sigma FI kali DI. Ini sigma FI kali DI. Dapatnya negatif 35. Sementara sigma FI-nya adalah ini, ya, 50. Nah, langsung kita masukkan aja. Rataan sementara tadi 48, ya kan? Kemudian ditambah negatif 35 dibagi 50. Hasilnya negatif 35 dibagi 50 adalah negatif 0,7, ya. Sehingga 48 dikurang 0,7 adalah 47,3. Nah, mungkin ini cara bagaimana menentukan rata dari sebuah data berkelompok. Ya, kalian mudah-mudahan bisa memahaminya. Bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Bapak, bisa melalui chat WA ataupun Google Classroom, ya. Soalnya nanti akan Bapak tindak lanjuti. Ya, jangan takut untuk bertanya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.